Nah, saya ini hanya sekedar membuktikan ya, dalam waktu 3 menit ini saya hanya ingin menunjukkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Tolong kalau saya hanya mengutip hadis ini dan tidak mengutip hadis yang lain dalam Sahih Muslim, karena memang hadis inilah yang relevan dengan pembicaraan saya. Saya tidak bermaksud memotong-motong hadis itu. Kok yang diambil dari Ibnu Katsir riwayat yang ini, kenapa tidak diambil riwayat yang lain? Itu karena riwayat itu saya ambil karena relevansinya. Kalau semua riwayat di dalam, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ada riwayat tentang Imam Ali yang menyerahkan cincinnya sebagai dalil bahwa kita harus mengikuti Imam Ali. Kemudian di situ juga ada dalil dan Ibnu Katsir juga ada hadis juga bahwa hadis itu turun untuk Ubadah bin Somit. Tapi apa relevansinya dengan pembicaraan kita? Apakah kalau begitu kita harus mengikuti Ubadah bin Somit? Tidak bisa seluruh hadis di dalam Ibnu Katsir itu saya kutip. Sebagaimana dalam Muslim tidak semuanya bisa saya kutip. Karena pengajian ini akhirnya jadi pengajian Sahih Muslim. Jadi saya hanya akan mengutip ini saja dengan cepat. Karena waktu saya akan membaca terjemahan saja. Dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Asma Abdul Bait telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Malik dari Az-Zuhri bahwa Malik bin Auf telah menceritakan kepadanya, katanya Umar bin Khattab mengundangku lalu aku datang kepadanya ketika hari mulai panas. Malik bin Auf berkata, aku menemukan dia di rumahnya sedang duduk di atas ranjang yang langsung menyentuh tanah dan berselekan di atas bantal yang terbuat dari kulit. Dia berkata kepadaku, wahai Malik, sesungguhnya kaummu bersama keluarganya telah datang dengan perjalanan yang sangat cepat. Dan aku telah memerintahkan untuk membagikan sesuatu kepada mereka. Karena itu bagikanlah harta rampasan itu kepada mereka. Kemudian Malik bin Aus berkata, aku berkata lebih baik anda memerintahkan orang lain selainku. Umar berkata, ambillah wahai Malik. Malik bin Aus berkata, lalu datanglah Yarfa seraya berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan Sa'ad boleh masuk? Umar menjawab, ya, persilahkan mereka masuk. Kemudian mereka masuk. Setelah itu Yarfa datang lagi seraya berkata, apakah Ali dan Abbas boleh masuk? Umar menjawab, ya, boleh. Keduanya pun diizinkan masuk. Lalu Abbas berkata, dan saya merahkan ini ucapan Abbas dengan menunjuk kepada Imam Ali, tapi sambil berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, iqdi baini wa baina hadzal kadhib al-asim al-ghadir al-kha'in. Ya Amirul Mukminin, pada Umar bin Khattab, tolong adili antara saya Abbas, lalu menunjuk kepada Ali, dan si pembohong, pendosa, penipu dan pengkhianat ini. Dan walaupun ayat terjemahannya ini terus kemudian kita lanjutkan ini dilewat itu. Tapi Umar juga kemudian berkata, kamu pernah datang kepada Abu Bakar dan Abu Bakar berkata, akulah wali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalian datang menuntut warisanmu dari anak saudaramu dan memohon agar warisan untuk anaknya dari bapaknya. Faqala Abu Bakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nurasu ma taraknahu shadaqah. Kami tidak mewariskan, yang diwariskan itu sedekah. Faru'aitumahu. Ya. Ini hanya membaca ini aja, Pak. Insyaallah sudah. Faru'aitumahu hadiban asiman ghadiran khainan. Lalu kalian berdua, hei Abbas dan Ali, menganggap Abu Bakar ini hadiban, pembohong, pendosa, penipu dan pengkhianat. Dan hal yang sama kemudian kalian juga datang kepadaku, kata Umar, dan kalian menganggap aku kadiban asiman ghadiran khainan. Wallahu ya'lam inni lafadiq barun rasidun tabi'un. Maksud saya di sini pun kita lihat ada dua kelompok sahabat yang masing-masing mengecam dengan ucapan yang luar biasa menurut saya. Khainun, kadiban asiman ghadiran khainan. Ya, mohon maaf untuk saya lebih 2 menit saja hanya untuk menyelesaikan ini. Alhamdulillah, Ustaz Jalal mendirikan 1 menit. Saya pikir 1 menit ini kita bisa pahami. Ya. Sebagaimana pengantar saya bahwa setelah masing-masing menghabiskan waktu 15 menit, maka saya akan mempersilahkan
kepada seluruh masing-masing dari Ijabi dan LPPI, ya, maaf. Tapi sebelum saya persilakan, saya ada konfirmasi dari saudara kita dari Ijabi via SMS mengatakan begini. Tapi Ustaz, dari Ijabi kami sepakat tidak akan bertanya. Ya, kami berikan kesempatan ke pihak lain saja. Ya, salah satu pertimbangannya yaitu karena tema kajian adalah membedah pemikiran Ustaz Jalal, maka biarlah audiens fokus bertanya kepada beliau. Kami dari Ijabi cukup diwakili Ustaz Jalal. Syukran. Subhanallah. Ya. Nah, olehnya itu saya akan persilakan kepada seluruh ya yang angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya cukupkan 5 saja dan saya korbankan 1 orang. Ya. Ya, Pak Muhammad, kemudian Ustaz Ikhwan dan Ustaz Said, sudah 3 ya. Kemudian saya ambil 1 di tengah, Dr. Abdullah, kemudian terakhir lagi 1 lagi, Ustaz Yusran. Ya, baik, saya persilakan. Ya, Dr. Faruk di 5. Ya. Ya. Hamzah Harun, ya Hamzah Harun. Oh. Cukup ya. Saya sebentar. Ya. Ya. Saya persilakan Pak Muhammad. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Moderator. 2 tahun yang lalu saya melaksanakan ibadah haji dan kebetulan saya berdekatan duduk dengan seorang Iran yang bisa berbahasa Arab. Dalam dialog saya itu ternyata orang Iran ini termasuk anggota majelis ulama di sanalah, Jabhatul Minal Ulama Iran. Dalam dialog saya lebih banyak fokus bertanya kepada hal terkait dengan paham Syiah tentunya. Lalu dia katakan bahwa sebenarnya dari segi prinsip tidak ada hal yang mendasar perbedaan antara Syiah dan Sunni. Al-Quran yang saudara pegang sekarang persis sama dengan Al-Quran saya. Salat yang kita lakukan sama. Saya tidak tambah-tambahkan bacaan-bacaan seperti kecuali seperti yang Anda baca juga. Bahkan kalaupun ada perbedaan itu hanya perbedaan riwayat-riwayat hadis, ya, seperti yang disampaikan. Karena itu dalam hal salat misalnya kata orang ini, yajuzu jam'u wa qasrus salat bighairi uzrin. Ya, itu dipahami oleh orang Syiah. Tapi sebaiknya yustahabbu, sebaiknya tidak dilakukan, tapi boleh. Itulah hadis yang sampai pada orang Syiah. Lalu kalau demikian saya pikir sebenarnya tidak ada hal yang prinsipil yang sampai merusak akidah kalau paham ini betul adanya. Dan karena itu saya juga baca dalam beberapa buku literatur, kalau ada Syiah yang sampai bulat atau mutaharrikin menganggap Ali itu sebagai Nabi atau sebagai Tuhan, Syiah dari kelompok Imamiyah dan yang lain itu bahkan tidak mau menyalapi orang yang menganggap Ali sebagai Tuhan atau sebagai Nabi, yang dianggap atau dicap sebagai al-gulat, Syiah min al-gulat wal mutaharrikin. Nah, kalau ini kita sepakati bahwa ternyata Syiah yang ada di dunia sekarang ini termasuk yang masuk di Indonesia dan diketuai oleh Bapak Kiai Jalaluddin Rahmat, saya kira tidak ada masalah. Dan karena itu kita perlu cari at-taqrib, tadi bahasa Pak Ahmad Sewang, ya kita cari kesepahaman saja, karena ini sudah realitas. Tidak mungkin jumlah Syiah yang begitu banyak lalu kita bantai habis, tidak mungkin. Ya, itu sudah menjadi realitas. Dan karena itu
kalau di Al-Azhar atau di Mesir itu termasuk mufti Mesir